lihat. Oh iya, hari ini. Siap. Oke, aku siap. Oke. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama aku Alia Arifah Marama dengan NIM 2108311. Aku Ninis Khairunisa dengan NIM 2108864. Dan aku Risma Malina dengan NIM 2108832. Dan yang terakhir ada aku Fardanita Damayanti NIM 2108176. Kami akan menjelaskan mengenai strategi, Implementasi kebijakan. pendidikan. Oke, yuk kita presentasikan dulu. Berbicara tentang strategi dan implementasi merupakan kedua hal yang berbeda. Strategi memiliki arti bahwa cara yang dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu agar lebih maksimal dan lebih efisien. Nah, sedangkan implementasi itu menurut Kamus Webster memiliki dua definisi istilah. Yang pertama adalah to provide the means for carrying out, atau artinya itu menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Dan yang kedua adalah to give particle effect to, jadi artinya menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu. Sehingga arti dari implementasi kebijakan itu adalah dapat dilihat dari proses bagaimana menjalankan keputusan kebijakan. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan implementasi kebijakan? Nah, implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada mekanisme penjabaran keputusan politik. Dalam hal ini adalah prosedur rutin melalui saluran birokrasi saja, tetapi berkaitan juga dengan masalah konflik itu sendiri, seperti siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan gitu. Jadi lebih diperhatikan dampak dari kebijakan tersebut, dan juga bahkan pelaksanaan kebijakan itu merupakan sesuatu hal yang penting, bisa saja lebih penting dari pembuatan kebijakan. Jadi tidak hanya terus-terusan membuat kebijakan tetapi tidak menghasilkan apa-apa gitu, lebih penting melaksanakan kebijakan yang sudah ada dengan sebaik mungkin, yaitu menggunakan strategi implementasi kebijakan yang sebenar-benarnya. Hasbullah pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan terdapat beberapa teori ahli di dalamnya. Di antaranya, pertama ada teori Grindel. Nah, dalam teori ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada proses penjabaran keputusan politik ke dalam alur birokrasi, tetapi juga berfokus pada masalah konflik, di antaranya siapa memperoleh apa dalam kebijakan dan juga implementasi dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada teori Van Meter dan Van Horn. Teori ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta. Nah, keseluruhan tindakan itu merupakan tindakan yang memang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu teori Charles O. Jones. Teori ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang memang dirancang untuk melaksanakan sebuah program yang terdiri dari 3 pilar, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Yang keempat yaitu ada teori Mazmanian. Teori ini berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, kebijakan yang diterapkan tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kedua, melibatkan beberapa sumber panduan. Ketiga, harus memiliki sumber daya yang memadai baik dari segi SDM maupun dana. Keempat, didasari hubungan yang saling menguntungkan. Kelima, ketergantungan yang kecil terhadap lembaga di pusat. Keenam, kesepakatan pemahaman konteks dan tujuan yang sama. Ketujuh, kejelasan rincian tugas dalam pelaksanaan kebijakan. Dan kedelapan, komunikasi. Kemudian teori yang kelima yaitu teori Gogin. Teori ini berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan, pada dasarnya
terletak pada pemahaman konteks kebijakan yang berkaitan dengan implementasi, sasaran, masalah yang mungkin terjadi di lapangan, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang keenam ada teori Edward. Teori ini berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan 3 isu pokok. Yang pertama komunikasi, kemudian ketersediaan implementer, dan ketersediaan sumber daya. Kemudian yang ketujuh ada teori Maitland. Teori ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan ambiguitas dan juga konflik. Nah, pada dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan konflik itu sendiri. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, kebijakan struktural approach. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural, sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karena terlalu birokratis. Selanjutnya, kebijakan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan cepat. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan kepada perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Lalu ada pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan kepada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Akan menjelaskan tentang alur implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Gupta tahun 2001 menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diadopsi atau disahkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan bersangkutan. Implementasi sering dikaitkan dengan proses administratif yang di dalamnya ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasial dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat yang diungkapkan oleh Bardach dan Stage and Danek bahwa proses kebijakan merupakan seperangkat permainan dalam banyak aktor yang melakukan manuver tertentu untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Menurut Lineberry juga menyatakan bahwa proses implementasi memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana. Yang kedua, penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana atau yang biasa disebut dengan SOP. Yang ketiga ada pengordinasian berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, membagikan tugas di dalam serta di antara dinas-dinas dan badan pelaksana. Dan yang terakhir ada pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan. Komponen proses implementasi seperti ini secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang dianalisis oleh Mazmanian dan Sabatier. Mereka menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik harus diperhatikan dari sisi kontrol dan koordinasinya secara ketat untuk mencapai hasil. Sebaiknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dan program tersebut dengan tujuan kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Arah implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pemberdayaan lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. 2. Desentralisasi pendidikan. Diharapkan dapat mewujudkan setiap program dan pelaksananya sesuai dengan kondisi masing-masing sehingga dapat menjamin efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Yang ketiga, akuntabilitas pendidikan. Institusi dan sumber daya pendidikan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada publik dengan cara menunjukkan kinerja secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. 4. Relevansi pendidikan. Program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan sesuai zamannya. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi baik secara finansial maupun substantif sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya.